Hello people, kembali lagi di Lakon Film bersama saya Popo. Kali ini saya akan menceritakan film thriller Negeri Ginseng dengan rating 89% di IMDb berjudul Mother. Mother disutradarai oleh Bong Joon-ho, sutradara yang telah familiar dengan berbagai ajang penghargaan setelah karyanya The Host tahun 2006 dan Parasite tahun 2020 juga bernasib sama, memperoleh banyak pujian dan penghargaan dari berbagai kritikus film dunia. Menceritakan tentang perjuangan seorang ibu tua dalam membebaskan anaknya yang memiliki gangguan mental dari tuduhan membunuh seorang gadis dengan sangat kejam. Namun sebelum saya membacakan alur cerita ini, saya mau mengingatkan lagi kalau video ini adalah konten spoiler. Saya memotong banyak sekali detail dan side story yang ada di sepanjang film ini. Sehingga ada baiknya untuk menonton film ini secara utuh, karena ada banyak sekali cinema experience yang akan kita dapatkan. Jadi, ini dia, Mother. Seorang ibu yang sedang memotong herbal kering panik ketika melihat anaknya yang keterbelakangan mental bernama Do Jun terserempet mobil di depan matanya. Untungnya ia tidak terluka sedikit pun. Do Jun lalu lari mengejar mobil yang menabraknya bersama sahabatnya, Jin Tae. Mereka akhirnya menemukan mobil yang menabrak Do Jun. Jin Tae langsung lari dan menendang spion mobil itu hingga patah. Do Jun mencoba meniru Jin Tae. Sayangnya ia gagal. Mereka kemudian baru sadar bahwa tempat mobil itu adalah sebuah lapangan golf. Mereka menunggu si pemilik mobil itu dan berharap bisa melakukan balas dendam atas insiden yang dialami Do Jun. Lalu ketika sebuah bagigar melintas, mereka langsung mencekatnya dan mengajar si pemilik mobil penabrak Do Jun itu. Aksi mereka itu membawa mereka semua ke kantor polisi. Polisi menganggap insiden tabrak lari dan pemukulan itu impas. Namun tidak untuk pengerusakan spion yang dilakukan Jin Tae. Jin Tae lalu menyalahkan Do Jun dan mengatakan bahwa itu adalah ulah Do Jun. Do Jun lupa atas kejadian itu, dan ia merasa memang dialah yang melakukan dan tidak melakukan pembelaan apapun untuk dirinya sendiri. Sehingga semua biaya kerugian itu ditanggung Do Jun dan ibunya. Di rumah, ibu menyiapkan Do Jun makanan yang bisa mengembalikan tenaga Do Jun setelah harinya yang berat. Terlihat sekali bahwa ibu sangat memanjakan Do Jun seperti anak kecil, walaupun kini Do Jun sudah dewasa dan memiliki nafsu seksual seperti pria seumurannya. Malamnya, ibu berangkat ke klinik di mana ia bekerja sebagai seorang ahli akupuntur. Ia mendapatkan tamu seorang wanita yang menginginkan kehamilan yang lama ia idam-idamkan. Ibu berjanji akan memberikannya obat agar ia bisa hamil, asalkan wanita itu bersedia meminjamkannya uang agar ia bisa membayar kerugian dari kerusakan spion tadi. Do Jun sendiri sedang berada di sebuah bar. Ia menunggu Jin Tae datang. Sambil setengah mabuk, mencoba menawar harga seorang PSK di sana. PSK itu tidak mau tidur dengan Do Jun. Jin Tae sendiri juga mengabarinya bahwa ia tidak bisa datang ke bar sebab ia kembali ke lapangan golf dan mencoba mengambil tongkat golf yang sempat ia lempar ke danau setelah ia pakai untuk memukul pemilik mobil tadi. Do Jun yang sendirian pergi meninggalkan bar itu
dalam keadaan mabuk. Ia berjalan sambil mengikuti seorang siswi SMA yang baru pulang. Ia mencoba menggoda siswi itu dari belakang. Dan hingga di sebuah lorong gelap, siswi itu melemparinya dengan batu besar. Karena ketakutan, setelah dilempari batu, Do-jun lalu berlari pulang ke rumahnya. Esok paginya, polisi menemukan siswi itu tewas dengan kepala hancur dan jasad yang digantung seperti baju di atas rooftop. Atas keterangan seorang saksi, Do-jun dituduh melakukan pembunuhan siswi itu. Di kantor polisi, Do-jun diinterogasi atas pembunuhan siswi bernama Ah-jung itu. Mereka menanyakan apa yang dilakukan Do-jun semalam. Dan Do-jun mengaku bahwa ia pulang dari bar dan sangat terangsang ketika melihat Moon Ah-jung. Sayangnya, Ah-jung menolaknya dengan melemparinya batu. Hal itu kemudian membuatnya takut dan berlalu pulang menuju ibunya. Polisi kemudian mengeluarkan barang bukti yang memberatkan Do-jun, yaitu bola golf yang ditemukan di samping mayat Moon Ah-jung. Do-jun diminta mengingat bagaimana bisa bola golf itu sampai di Moon Ah-jung. Do-jun dengan jujur mengaku bahwa ia tidak tahu bagaimana hal itu bisa terjadi. Polisi sendiri merasa Do-jun bukanlah pembunuh Moon Ah-jung, sebab Do-jun terlalu polos dan bodoh untuk bisa membunuh seseorang. Namun Do-jun sementara dijadikan tahanan selama pemeriksaan kasus itu. Ibu lalu mendatanginya dan menanyainya tentang kasus itu. Namun Do-jun terus jujur dan mengatakan bahwa ia tidak membunuh. Ibunya juga percaya bahwa Do-jun tidak mungkin membunuh. Oleh sebab itu, ibu kemudian menemui polisi dan meyakinkan polisi bahwa anaknya tidak mungkin menjadi pembunuh. Sayangnya, ibu sudah terlambat. Kasus itu ternyata sudah ditutup. Do-jun sudah dijadikan tersangka pembunuhan itu. Ibu kemudian mendatangi rumah duka dan mengatakan belasungkawa kepada keluarga Ah-jung. Ia kembali membela anaknya dan terus meneriakannya bahwa anaknya tidak bersalah. Nenek Ah-jung lalu mendatanginya. Nenek Ah-jung lalu menampar ibu di depan semua orang. Esoknya, ibu membawa pengacara elit bernama Gong Suk-ho menemui Do-jun. Pengacara Gong meminta semua detail kecil tentang kejadian malam itu agar ia bisa membantu Do-jun. Do-jun lalu memutar kedua jarinya di pelipis untuk mencoba mengingat-ingat kejadian itu. Hal itu membuat Do-jun mengingat sesuatu. Bukan soal tragedi pembunuhan itu, namun ia justru mengingat bahwa bukanlah ia yang merusak spion mobil di lapangan golf, melainkan Jintae. Ibu mencoba menjelaskan kejadian yang dimaksud Do-jun kepada pengacara Gong. Sayangnya, pengacara Gong justru memilih pergi setelah mendapatkan telepon dari kantornya, sembari berjanji akan menelpon ibu untuk pertemuan selanjutnya. Ibu lalu memarahi Do-jun karena telah menyia-nyiakan waktu pengacara Gong yang ia beli sangat mahal itu, dengan justru bercerita tentang spion mobil. Namun sesaat kemudian, ibu menyadari bahwa jika Jintae bisa mengkambing hitamkan putranya pada kasus spion, mungkin bisa saja Jintae juga mengkambing hitamkan Do-jun sebagai pembunuh dari kasus Ah-jung. Dengan bekal kecurigaannya, ia berangkat ke kantor pengacara Gong. Sayangnya, pengacara Gong enggan menemuinya
dan hanya asistennya yang akhirnya berbicara dengannya. Asisten pengacara itu mengatakan ibu tak mungkin melibatkan pengacara Gong lebih jauh, karena harga pengacara Gong sangatlah mahal. Apalagi dengan kasus yang sudah ditutup, pemeriksaan terhadap Jin Tae akan sangat susah dilakukan. Ibu jelas kecewa. Ia pergi sendiri menyelidiki Jin Tae ke rumahnya. Berharap menemukan barang bukti, ia kemudian menemukan tongkat golf dengan bercak darah yang disembunyikan Jin Tae di dalam lemari bajunya. Dengan mengendap-endap, ibu berhasil mengambil itu dan segera berlalu pergi. Ibu lalu membawa barang bukti itu ke polisi. Polisi pun menanggapinya dengan memanggil Jin Tae untuk menanyainya. Jin Tae lalu memberikan bukti video yang menunjukkan bahwa bercak merah itu hanyalah lipstik. Ibu lalu pulang dengan kecewa. Di tengah hujan, ia terus berjalan. Ia lalu berhenti membeli payung bekas dari seorang pemulung yang melewatinya sebelum seorang supir suruhan pengacara Gong membawanya menemui pengacara Gong. Ia akhirnya tiba di tempat karaoke di mana pengacara Gong berada. Pengacara Gong mempersilahkannya duduk dan langsung membicarakan tentang kasus Do Jun. Pengacara Gong meminta ibu menyerah dan membiarkan anaknya pergi, setidaknya selama 4 tahun, ke dalam rumah sakit jiwa. Hal itu tentu membuat ibu marah. Sepulangnya ibu di rumah, ibu menyadari bahwa Jin Tae menunggunya. Jin Tae marah karena ia merasa dikhianati setelah dituduh sebagai pembunuh oleh ibu. Ibu minta maaf dan memberikannya uang sebagai permintaan maafnya. Jin Tae lalu memaklumi kejadian itu dan ia mengerti bahwa Do Jun hanyalah kambing hitam dari seorang pembunuh yang pintar. Jin Tae juga curiga bahwa pembunuhan itu dilakukan sebab dendam. Sebab pembunuhan itu sangatlah sadis. Dengan mayat yang digantung seperti itu, seolah-olah mayat Ah Jung dipamerkan ke semua orang. Ibu jadi berpikir, mungkin saja pembunuh yang sebenarnya berasal dari lingkungan Ah Jung sendiri. Besoknya, ibu dipanggil ke kantor polisi setelah Do Jun membuat masalah. Do Jun memukul seorang napi di sana sebagai balasan dari hujatan yang ia terima. Pukulan itu malah membuat Do Jun mengingat hal lain, yaitu saat usianya 5 tahun, ibu pernah mencoba membunuhnya dengan meracuninya dengan insektisida. Sebelum ibu sendiri juga melakukan bunuh diri dengan cara yang sama. Hal itu ibu lakukan sebab ia putus asa membesarkan Do Jun seorang diri. Ibu jadi heran, kenapa bisa Do Jun mengingat hal itu? Apalagi ibu sudah melakukan akupuntur di paha Do Jun agar Do Jun melupakan hal-hal yang menyakiti hatinya. Sejak saat itu, Do Jun sangat marah kepada ibunya dan melarang ibunya untuk datang kembali menjenguknya. Ibu lalu pulang dengan sangat sedih. Ia kemudian bernostalgia dengan foto Do Jun kecil, lalu membawa foto itu untuk diperbesar di studio cetak foto wanita yang tempo hari ingin segera hamil itu. Di sana ia bercerita bahwa saat itu ia ingin sekali bunuh diri bersama Do Jun. Sayangnya, karena dosisnya yang terlalu kecil,
obat itu justru tidak membunuh mereka. Wanita itu pun menimpali dengan mengatakan bahwa Ajung pernah mendatangi studionya untuk mencetak foto. Ia ingat bahwa Ajung datang bersama temannya yang punya bekas luka di pipi. Esoknya, ibu mendatangi teman Ajung itu di sekolahnya, lalu berpura-pura meminta tolong handphonenya untuk disetting oleh teman Ajung yang terkenal pintar memperbaiki handphone dengan harga murah. Saat ia memperbaiki ponsel, ibu mulai membicarakan Ajung. Teman Ajung langsung memotong dengan mengadu kesakitan. Ia meminta ibu untuk membelikan pembalut karena ia mens tiba-tiba. Ibu pergi membeli pembalut dan ketika ia kembali, jelas teman Ajung itu sudah pergi. Namun ternyata ia tidak pergi jauh-jauh. Ada 2 anak laki-laki yang datang dan memintanya menyerahkan ponsel Ajung. Teman Ajung mengaku ia tidak membawa ponsel itu, namun anak-anak itu tidak percaya. Salah seorang di antara mereka bahkan mengeluarkan silet dan ingin membuat bekas luka yang ada di pipi teman Ajung melebar. Ibu segera menghentikan itu, dan untungnya teman Ajung berhasil selamat. Ibu lalu menelpon Taijin dan memintanya untuk menginterogasi 2 anak laki-laki itu tentang mengapa mereka mencari handphone Ajung. Mereka lalu mengaku bahwa Ajung memiliki reputasi sebagai gadis beras, sebuah istilah yang diberikan kepadanya sebab ia mau tidur dengan siapa saja yang memberikannya beras. Ponsel itu sendiri berisi semua orang yang pernah tidur dengan Ajung, karena Ajung punya kebiasaan untuk selalu memfoto mereka diam-diam. Anak-anak itu mencari ponsel itu sebab mereka takut mereka dituduh sebagai pembunuh Ajung, karena pasti salah satu di antara pria-pria yang ada di ponsel Ajung bisa dicurigai polisi sebagai pembunuh yang sebenarnya. Anak itu lalu bercerita bahwa Ajung pernah menanyainya berapa banyak botol yang ia bisa dapatkan jika ia menjual ponselnya itu. Hal itu membuat ibu mengingat bahwa nenek Ajung yang pernah menamparnya adalah orang yang ketagihan alkohol. Ibu merasa pasti ada petunjuk di rumah nenek Ajung yang bisa ia temukan. Sehingga dengan keyakinan itu membawa ibu ke rumah itu. Ibu langsung menuju rumah Ajung. Ibu lalu memberikan nenek Ajung uang untuk membeli ponsel Ajung. Nenek Ajung lalu mengambil ponsel itu yang selama ini disembunyikannya dalam guci beras. Kini ponsel Ajung sudah di tangannya. Ia lalu menanyakan kepada Dojun, apakah ia mengingat salah satu dari pria-pria itu. Dojun justru berhenti di foto seorang pria tua, pria pemulung yang kapan hari payungnya ibu beli, yang ternyata di malam ia mengikuti Ajung. Di sana ada pria itu yang menjadi saksi kejadian tersebut. Ibu lalu mencari pria itu dan menemukan tempat tinggal sementaranya. Ibu datang ke sana, berpura-pura mencari barang, sambil menawarkan jasa akupunturnya. Pria itu bersedia, sebab ia merasakan jantungnya sakit setelah melihat sebuah kejadian. Ibu menawarkannya untuk menghapus kenangan mengerikan itu dengan melakukan akupuntur di paha. Pria itu lalu bercerita tentang kejadian yang dilihatnya. Ia melihat Dojun menggoda Ajung.
Ajung menolaknya dengan melemparkan batu. Ajung juga mencibir wajah dan sikap Dojun yang bodoh. Hal itu membuat Dojun tidak terima. Ia balas melemparkan batu tadi ke kepala Ajung. Ibu jelas histeris mendengar cerita itu. Ia tidak percaya bahwa memang benar Dojun adalah pembunuh yang sebenarnya. Ibu yang tidak terima dengan fakta itu, ia marah kepada pria itu dan lalu mengucapkan kunci Inggris ke kepala pria itu hingga tewas. Ibu lalu membakar rumah itu dan kemudian pergi berlalu dari sana. Beberapa hari setelah itu, polisi mendatangi ibu. Polisi membebaskan Dojun dari segala tuduhan dan menangkap seorang keterbelakangan mental yang lain yang mengaku membunuh Ajung dan ditemukan bercak darah di bajunya. Setelah kepulangan Dojun, ibu menjadi merasa senang sekaligus bersalah. Apalagi Dojun memberikannya jarum akupuntur yang ia temukan di rumah si tukang loak itu. Di akhir film, kita diperlihatkan ibu menusukkan jarum akupuntur itu ke pahanya sendiri. Dan cerita pun tamat. Segitu saja pembahasan film kita kali ini. Kalau kalian punya saran, baik soal konten atau film apa yang akan kita selanjutnya bahas, kalian bisa langsung menyampaikannya di kolom komentar. Terima kasih atas atensinya. Tetap waras dan terengginas. Selalu berbahagia bareng